dan Boyolali pada 8 Januari 2024. Saya lanjutkan. Berdasarkan penanganan kasus di atas, Komnas HAM menemukan fakta-fakta sebagai berikut. Telah terjadi peristiwa kekerasan dan penganiayaan terhadap 7 orang korban oleh oknum aparat negara. B. Bentuk kekerasan yang dialami oleh korban antara lain pemukulan dengan tangan kosong, pemukulan dengan batu, penendangan, penyeretan, dan pemitingan. C. Dampak kekerasan yang dialami korban antara lain kepala bengkak, bibir pecah, hidung berdarah, mata lebam dan pendarahan, rahang dan mulut bengkak, gigi tanggal, luka gores di tangan dan kaki, dan nyeri di pinggang. Dampak kekerasan lain berupa kerusakan sepeda motor. Beberapa fakta lain adalah terdapat 2 orang yang memakai sepeda motor dengan knalpot brong, dan terdapat 3 orang yang menggunakan sepeda motor dengan knalpot biasa atau tanpa modifikasi, dan 1 korban lainnya menggunakan mobil. Jadi hanya 2 orang yang memakai sepeda motor dengan knalpot brong, ya. Yang ketujuh, Komnas HAM mengapresiasi kinerja cepat Denpom 4/4 Surakarta yang telah menetapkan sebagai tersangka dan menahan 6 orang oknum prajurit TNI. Yang kedelapan, dari temuan fakta di atas, Komnas HAM akan melakukan analisis lebih lanjut untuk menyusun rekomendasi dan akan menyampaikannya kepada para pihak. Dan terakhir, Komnas HAM menghimbau semua pihak agar menahan diri, menjaga dan memastikan pemilu berlangsung dengan damai, jujur, adil, dan tentunya ramah hak asasi. Terima kasih. Terima kasih. Demikian perkembangan penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM oleh oknum anggota TNI Yunif 408 di Boyolali. Silakan jika ada ingin mau ditanyakan atau cukup, Siska. Ini kita batasi untuk 3 pertanyaan. 3 pertanyaan saja. Siapa yang Ya, baik, terima kasih. Selamat sore Ibu Anis serta Pak Sodin. Saya Ferdinand dari tanhananews.com. Tadi mau coba klarifikasi kembali. Ibu tadi menyatakan ada bukti pemukulan dengan batu. Sedangkan Kasat sendiri sudah menyanggah itu di acara salah satu TV. Kira-kira batunya itu sendiri buktinya ada, dan apakah sumber informasi yang Ibu dapat juga dari Pomdam yang juga sama-sama mengakui ada pemukulan dengan batu? Itu saja. Terima kasih, Bu. Terima kasih, selamat sore, nama saya Genta dari Antara. Pertanyaannya, untuk rekomendasi itu kira-kira berapa lama akan dirampungkan? Dan yang kedua, apakah ada indikasi pelanggaran HAM dari penyelidikan awal Komnas HAM di Boyolali? Dan yang terakhir, apakah menemukan motif dalam pemeriksaan itu, motif para pelaku terhadap korban? Terima kasih. Pertanyaan terakhir mungkin Mas Pak, silakan. Sebutkan asal medianya. Terima kasih, Bu. Saya Rizky dari na.com. Tadi kan Ibu bilang ada sempat mewawancarai dari pihak terkait korban ataupun pelaku. Dan dari motif dari pelaku itu ada ini nggak indikasi emang ada unsur politis dalam itu sebagai pendukung dari 02. Apakah benar seperti itu? Atau emang secara spontan terjadi karena kesalahpahaman, karena kenal brong dan mabuk-mabukan itu kabarnya saya dengar. Paling itu saja, saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak. Saya akan respon beberapa pertanyaannya, ya. Kami telah melakukan pemeriksaan dan mendengarkan keterangan kepada semua korban. Jadi seluruh korban berhasil kami temui, kami wawancarai, dan kemudian juga menemukan cross-check informasi dari satu dengan yang lain di tempat yang berpisah dan mendapatkan pola-pola yang sama. Dan
Kami belum berhasil bertemu dengan salah satu pihak yang dalam hal ini Pomdam, tapi kami berencana untuk membuat surat secara resmi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kami tidak menemukan atau kami belum melakukan penyelidikan terkait motif ya. Jadi kami fokus pada peristiwa 30 Desember dan melihat timeline waktu ke waktu peristiwanya, dan kami tidak mau berspekulasi terkait motif di belakangnya juga, dan kami tidak bisa menyampaikan apa-apa terkait motif ya, karena kita fokus pada peristiwa kekerasannya, dan Komnas HAM berkepentingan terhadap peristiwa kekerasannya gitu, sebagai sesuatu yang kami anggap sebagai pelanggaran hak asasi. Tidak boleh ada kekerasan dalam konteks ini. Nah, soal motif saya kira kami belum bisa jauh ke sana. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit terkait dengan rekomendasi. Tentu hasil atau temuan sementara, fakta-fakta dari lapangan ini kita akan lakukan analisis lebih mendalam, baru kemudian kita akan menyusun rekomendasi. Butuh berapa lama, kita berharap secepatnya, mudah-mudahan nanti tidak lama gitu ya, karena pemilu kan sebentar lagi berlangsung, karena kita berharap tidak terjadi keberulangan kasus yang serupa seperti yang disampaikan Pak Saurlin, bahwa tidak boleh masyarakat sipil itu menjadi objek kekerasan gitu ya, apalagi dalam suasana di mana proses kontestasi demokrasi atau pemilu akan berlangsung gitu ya. Sehingga seruan kami adalah setiap pihak untuk menghormati agar pemilu berlangsung secara jujur, damai, dan menghormati hak asasi manusia. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anis dan Pak Saurlin serta rekan-rekan yang sudah hadir untuk kegiatan Doorstop Story ini. Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke lokasi awal. Mas Mbak sekalian, nanti untuk yang butuh dokumentasi foto atau rilis akan saya update di grup Mitra Komnas HAM. Terima kasih, selamat sore.